Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD mengenai simbiosis. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis parasitisme, di mana hubungan antar dua makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan pihak lainnya dirugikan. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme, di mana hubungan antar dua makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan yang satu tidak merasa dirugikan. Yang ketiga adalah simbiosis mutualisme, di mana hubungan antar dua makhluk hidup saling menguntungkan. Simbiosis parasitisme yang pertama yaitu hubungan nyamuk dengan manusia, di mana pihak yang dirugikan adalah manusia yang dihisap darahnya oleh nyamuk, dan pihak yang diuntungkan adalah nyamuk yang makanan dari darah manusia. Yang kedua adalah hubungan kucing dengan kutu, di mana pihak yang dirugikan adalah kucing karena darah yang dihisap oleh kutu, dan pihak yang diuntungkan adalah kutu yang mendapat makanan dari darah kucing. Selanjutnya ada kutu daun dengan tanaman pohon mangga, di mana pihak yang dirugikan adalah tanaman mangga dan pihak yang diuntungkan adalah kutu daun karena kutu daun menghisap cairan dari tanaman mangga. Selanjutnya adalah tanaman sisik naga dengan pohon mangga. Tanaman ini adalah tanaman parasit yang menghisap sari makanan pada tumbuhan pohon mangga. Selanjutnya adalah tanaman benalu pada tanaman alpukat. Benalu merupakan jenis makhluk hidup yang merugikan pada tanaman alpukat karena benalu menyerap sari makanan dari pohon alpukat itu sendiri. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme, di mana hubungan antar dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan dan yang lainnya tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Yang pertama, tanaman paku pada pohon sawit. Tumbuhan sawit tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Yang kedua adalah tanaman sirih pada pohon mangga. Tanaman yang ketiga adalah tanaman tanduk rusa dengan pohon mangga, di mana tanduk rusa sebagai tanaman hias menumpang hidup pada tanaman mangga. Yang ketiga adalah simbiosis mutualisme, di mana hubungan antar dua makhluk hidup saling menguntungkan. Yang pertama adalah hubungan kupu-kupu dengan bunga. Yang kedua adalah hubungan cacing tanah dengan tanaman bunga, di mana cacing tanah mendapatkan nutrisi makanan dari tanaman bunga. Sedangkan tanaman bunga dapat dibantu dalam menyuburkan tanamannya. Yang ketiga adalah semut dengan tanaman jambu. Semut sebagai pihak yang diuntungkan mendapatkan tempat tinggal, dan juga tanaman jambu diuntungkan dalam melindungi tanaman dari berbagai hama. Yang keempat adalah hubungan manusia dengan tumbuhan. Dan yang terakhir adalah hubungan lembu dengan burung bangau, di mana lembu mendapat keuntungan terbebas dari kutu yang menggigit tubuhnya, dan burung bangau mendapatkan makanan seperti kutu dari tubuh lembu.